A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu. Nah, ini depan wawu fathah ada alif, tapi ini alifnya bukan pemanjang. Ini tuh hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca. Jika di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Karena ini kita baca di tengah, maka tidak dibaca. Artinya wawunya pendek, bukan pemanjang. Watlu alai, lai ada huruf lin, sebab ada ya sukun yang didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaihim. Kemudian ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Ini hurufnya nun. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Artinya masih bunyi M dan tidak perlu kita tahan. Alaihim naba'ab. Ini juga sama ya, ini tuh hamzah wasal, bukan mad, bukan pemanjang. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, sehingga ini a jangan dipanjangin, pendek ya. Naba'ab. Kemudian ba sukunnya hukumnya qalqalah sugro, karena qalqalahnya ada di tengah kalimat dan sukunnya sukun asli, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Naba'ab nai. Nai ada huruf lin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya baris fathah, maka dibacanya lembut. Naba'ab nai a hukumnya mad badal, karena ada hamzah yang dipanjangkan, maka hamzahnya ini panjangin 2 harokat. Alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah. Ada mabil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha, maka lam sukun dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar qamari. Bil haqqo. Ketika berhenti di sini hukumnya adalah qalqalah kubro, karena huruf qalqalahnya sukunnya karena karena waqaf ya, jadi bukan sukun asli. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Nah, untuk huruf qaf, qalqalah kubro yang ada tasydidnya ini sebagian menamakannya qalqalah akbar ya, karena ada tasydid untuk membedakan dengan qalqalah yang tidak ada tasydid. Maka dibacanya agak berbeda karena pantulannya dikeluarkan ada telatnya ya, telat dulu karena menyempurnakan tasydidnya. Jadi tidak langsung keluar bil haqqo, tidak, tapi melainkan kita tahan dulu bil haqqo. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf mutlak atau waqaf lazim, artinya wajib berhenti. Idqarra. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Idqarraba. Ba hukumnya matobi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf ba dipanjangkan 2 harokat. Idqarraba qur. Ra sukun dibaca secara tafkhim, sebab huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf qaf huruf ra maksudnya ya, kita bunyikan dengan tebal. Qurba. Ba dihukumi dengan mad tabi'i zahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka dibaca ba-nya panjang 2 harokat. Qurbana. Kemudian ada hukum ikhfa awsat karena ada tanwin fathah menghadapi huruf fa, maka tanwinnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf fa disertai dengung. Samar dan dengungannya sama besar ya. Qurbana fatuqubbila min. Lalu ada hukum idhar halqi ya,
karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka nunnya dibunyikan dengan jelas. Min ahadihima, ma hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Min ahadihima walam. Lalu ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya ya. Maka mim sukun dibaca jelas. Jadi bunyinya M ya. Walam yutaqabbal. Lam sukun disebut dengan lam mutlak dengan syarat lam sukunnya tidak menghadapi lam lagi atau tidak menghadapi ra. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Walam yutaqabbal minal. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca dengan jelas atau dinamakan dengan idhar qamari. Minal a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, hamzahnya alif ya dengan harokat fathah, maka dipanjangkan a-nya 2 harokat. Minal akhar. Jika berhenti di huruf ra, maka ra ini disukunkan dan dibaca secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal, akhar. Namun jika diteruskan, ra-nya ini dibaca tipis karena pasti ra-nya masih berharokat kasrah ya. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Qala, qa hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah, maka huruf qaf dipanjangkan 2 harokat saja. Qala la aqu. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf yang sukunnya asli bawaan dari kalimahnya dan ada di tengah bacaan kita, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. La aqu, tapi tetap tebal karena qaf huruf tebal. La aqtulannak. Huruf nun dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau gunnah aja ya, atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah. Karena nunnya bertasydid, maka kita bunyikan dengung. Bunyinya ditahan, bunyi n-nya ditahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. La aqtulannak. Huruf kaf ini punya sifat dari segi suara yaitu syiddah, suaranya kuat. Nak, makin ditekan ke makhrajnya makin gak keluar bunyinya. Tapi ada sifat lain yang memudahkan yaitu hams, ada angin yang keluar. Nah untuk kaf yang sukun, ini kan kaf disukunkan ya. Untuk kafnya yang sukun, anginnya keluarnya setelah suaranya. La aqtulannak terakhir. Berbeda halnya dengan kaf yang berharokat. Kalau kaf yang hidup atau berharokat, maka kafnya ini angin dan suaranya keluarnya barengan. Ka. La aqtulannak. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu artinya berhenti, aula utama. Jadi yang lebih utama adalah berhenti. Qa hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf qaf kita bunyikan panjang 2 harokat. Qala innama. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah atau gunnah aja ya, atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah. Karena nunnya bertasydid, maka dibacanya didengungkan. Jadi dengung itu suara yang masuk hidung. Jadi ini bunyi N tahan sampai bergetar ke hidung. Innama.
hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka huruf mim dipanjangkan 2 harokat. Qala innama yataqabbalullahu. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Angkat bagian paling belakang dari lidah kita atau pangkal lidah kita. Lullah, jadi bunyinya Allah bukan lah. Yataqabbalullahu. Kemudian di sini juga ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam ini tidak kita baca, melainkan langsung dimasukkan atau diidghamkan ke huruf lam berikutnya atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Yataqabbalullah. Allah hukumnya mad tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka huruf lam dipanjangkan 2 harokat. Yataqabbalullahu minal. Kemudian hukum alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Minal muttaqin. Ketika kita berhenti di qin, hukumnya adalah mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah pada qaf. Sedangkan huruf yang disukunkannya atau dimatikannya adalah huruf nun. Jadi ketika berhenti, qaf boleh kita panjangkan, boleh 2, boleh 4, juga boleh 6 harokat, tapi dengan syarat harus konsisten dalam 1 kali duduk atau 1 kali bacaan. Muttaqin 2, muttaqin 4 atau 6, muttaqin. Laim. Di sini ada hukum tajwid namanya iqlab karena ada nun sukun menghadapi huruf ba. Maka bunyi nunnya diganti jadi bunyi mim sukun. Jadi bukan lagi laim tapi laim disertai dengan bunyi dengungan. Laim, tahan. Laim basata. Kemudian di sini ada hukum idgham mutajanisain karena ada huruf to sukun bertemu dengan huruf ta. Maka cara bacanya adalah huruf to ini dileburkan atau dimasukkan ke ta, namun masih meninggalkan sifat dari huruf to ya, yaitu sifat itbaq atau sifat lengket terhadap langit-langit, lengket lidah terhadap langit-langit atau tebal banget. Jadi ini disebut dengan idgham mutajanisain yang naqis. Karena apa? Karena tidak sempurna masuk huruf to ke huruf ta. Masih ada sifat yang tertinggal yaitu sifat itbaq, sifat tebal banget ya. Nah, jadi saat membunyikan to yang masuk ke ta tidak langsung ta, melainkan tebelin dulu, tapi pantulan udah nggak ada. Basal ta, idgham mutajanisain naqis. Ilayya. Ya tasydid dibaca dengan menggunakan nabar, artinya kita naikkan intonasi suara kita. Ilayya yadaka litaqo. Kemudian ada hukum qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka kita baca qafnya ini dengan pantulan yang kecil. Litaqotulani. Ni hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri
Karena ada ya sukun yang didahului harokat kasrah, maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Litaqtulani ma hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului baris fathah pada kata ma, hamzahnya a pada kata ana. Maka mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ma ana. Nah, di atas alif ya. Ini ada tanda bulatan lonjong yang namanya sifir mustatil. Artinya apa? Artinya kalau ada tanda ini di atas huruf alif, maka alifnya ini kalau berhenti tetap berfungsi, artinya panjang, ana panjang kalau berhenti. Tapi kalau disambungkan atau diteruskan, maka alifnya jadi nggak berfungsi. Na tanpa alif pendek berarti. Ana biba kalau terus pendek, kalau berhenti panjang. Ma ana biba. Ba matobi idhohiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf ba panjang 2 harokat. Biba siti. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf ya. Maka tanwin dimasukkan ke ya. Biba siti disertai dengungan. Biba siti yadiya ilai. Lai ada harfulin karena ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Ilaika liaqo. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya qaf, sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka kita baca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Liaqotulak. Nah, untuk huruf kaf ini disukunkan ya. Kafnya ini secara suara sifatnya syiddah, jadi ada suara yang kuat, tulak, tapi dipermudah dengan adanya sifat lain dari segi angin yaitu keluar angin. Jadi setelah huruf ka ada anginnya, tulak. Nah, untuk kaf yang sukun ya, anginnya itu belakangan. Liaqotulak. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Ini nun tasydidnya ini disebut dengan gunnah musyaddadah karena nun tasydid ya. Maka kita baca dengan dengungan. Ni hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah pada kata inni, hamzahnya a pada kata akhafu. Maka nun dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Inni akha. Kha hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf kha panjang 2 harokat. Akhafullah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Akhafullah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Akhafullah. Allah mad tabi'i muqaddar karena lamnya berbaris fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Akhafullaha rabbal. Ro dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka ro dibunyikan dengan tebal. Rabbal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Rabbal a mad tabi'i muqaddar karena ain barisnya fathah panjang, maka ain panjang 2 harokat. Rabbal alamin.
Min jika berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka jika berhenti mimnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.